皆さん、おはようございます。ではですね、もう2時間も中停で全然動かなくて、今日はですね、実は8時にですね、ちょっとお客様とのミーティングがあって、もうこの中停だとですね、もう遅れていると決まってるので、ちょっと時間があるので、今回はまた動画を作りましょう。それでね、sekarang kan ada grup yang LPKSO yang kemarin baru kita bikin, 3, 4 hari yang lalu, itu saya pantau, saya lihat, sekarang itu anggotanya sudah ada, 164 anggota, 4 peserta. Itu benar-benar ternyata ya kita itu kan selama ini, ya terutama saya, selama ini kan tidak begitu mengikuti, perkembangan tentang dunia pemagangan. Sehingga saya pun nggak nyangka kalau ternyata, teman-teman, pengusaha LPKSO ini kan banyak sekali ternyata. Ya, oke lah, alhamdulillah kita sudah, mendapatkan, data-data, pengusaha LPKSO ini, yang langkah berikutnya adalah kita akan, matome, kita akan rangkum itu para data pengusaha-pengusaha LPKSO itu, kemudian nanti akan diverifikasi atau dipastikan kembali oleh, tim atau bidang, pemagangan, ya secara struktur kan kita ada ya, PIC bidang pemagangan, jadi itu akan diverifikasi kembali, akan dipastikan kebenarannya, ya supaya kan ini kan sebagai awal atau ya cikal bakal kita untuk berkembang lebih maju, sehingga ya harus dipastikan dulu para pendaftar atau para peserta dalam anggota tersebut benar-benar, bergerak di bidang LPKSO ini, supaya nanti setiap informasi-informasi yang masuk di dalamnya itu, benar-benar apa ya, lebih efisien, lebih bermanfaat gitu. Sehingga sengaja kita kemarin kan bikin grup itu, untuk lebih mengefektifkan, mengefisiensikan sistem komunikasi kita, ya. Oke, berarti kan berikutnya setelah itu diverifikasi, ya nanti kita akan minta itu data-data dari, anggota, berapa jumlah ya, berapa jumlah kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing LPK tersebut, gitu. Tentu nanti jumlah, peserta itu kan macam-macam ya, mungkin ada yang baru 1 bulan belajar, 2 bulan belajar, 3 bulan belajar, atau yang sudah siap kirim, contoh. Jadi data-data ini nanti kita akan update terus. Kita update, jadi misalnya bulan ini, oh bulan ini dari 160 LPK, misalnya yang umurnya 1 bulan sudah dapat 200 orang, yang umurnya 2 bulan sudah dapat 500 orang, yang umurnya 3 bulan semakin banyak. Kemudian yang siap berangkat pun, contoh, oh yang sudah siap berangkat ada 500 orang. Nah, kalau kita punya data-data seperti itu, kita itu akan lebih mudah berkoordinasi menyampaikan ke para SO ataupun AO, gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau kita sudah punya master data seperti itu, nanti itu para para pengusaha SO itu ataupun AO pasti akan menghubungi kita, ordernya baik ke kita gitu. Jadi mereka sudah nggak pusing-pusing lagi nyari siswa kan, karena semua siswa kan kita sudah punya datanya, master datanya, sehingga oh si SO ada order job, oh misalnya ada dikonstruksi sekian orang, butuh sekian orang, kriterianya begini, oh ini ada perkebunan, peternakan sekian orang, kriteria beginilah. Kita itu kan sudah ada data untuk support itu. Apabila kita punya data seperti itu, ya kita akan lebih mudah dalam menjalankan transaksi bisnis kita gitu.
Ya samalah ya kalau kita transaksi bisnis, barang, kalau kita tidak punya data stok, bayangkan saja ketika customer butuh, kita tidak punya master data stok, ya kita mau jawab apa gitu ke customer, ya. Jadi ya samalah ya, kita bisnis barang dan bisnis manusia atau siswa, ini kan sebenarnya juga sama sistemnya kita buat seperti itu, gitu. Oh siswa ini umurnya sekian, oh siswa ini sudah hampir kadaluarsa, contohnya kan. Ini harus segera diberangkatkan, dan namanya sudah kadaluarsa, kalau nggak diberangkatkan kan jadi tidak bermanfaat kan. Jadi monitoring, kontrol-kontrol seperti itu ke depannya akan sangat penting bagi kita dalam menjalin bisnis, menjalin kerjasama dengan orang lain, saudara-saudara. Ya. Kita naik dikit lah, kita lebih profesional dikit gitu lah. Jadi yang sekarang ini mungkin teman-teman di bawah atau di daerah yang belum ada manajemen sistem seperti itu ya, marilah kita perlahan-lahan lah, step by step kita belajar untuk meningkatkan bisnis kita supaya ya lebih profesional. Saya yakin kok kalau teman-teman bisa menjalankan bisnis ini secara profesional, tidak akan kesulitan teman-teman itu mencari SO ataupun AO gitu. Ya, oke lah kita manfaatkan kesempatan ini. Ya, sama-sama belajar, saya juga mulai belajar kembali, tentang dunia pemagangan, walaupun memang ya makanya saya bikin tim, kebetulan kan, waketum kita Pak Ahmad Sarita kan bergerak di bidang, LPKSO ya, sehingga saling menutupi, saling melengkapi lah ya. Kalau saya bergerak di industri, Pak Ahmad Sarita kan bergerak di LPK sehingga, eee, pasangan yang ideal lah ya, pasangan yang memang saling melengkapi. Ya semoga, dalam struktural kita yang saat ini memang, dibuat, sistem seperti itu yang tadi saling melengkapi, bahkan saya ketika di beberapa kali pertemuan menyampaikan secara struktural, kita ini kan di-mix ya, yang senior, junior, yang belum pengusaha dengan pengusaha, yang berbagai bidang ini nanti di-mix itu supaya bisa saling melengkapi, bisa saling belajar. Ya dengan struktur organisasi yang seperti itu ya, kita harapkan efisiensi, dan hasil dari, kinerja kita itu lebih nampak gitu, lebih lebih bermanfaat bagi semua orang yang ada di dalamnya. Jadi bukan hanya fokus ngurusin, bisnisnya sendiri, tapi masing-masing bisa saling belajar gitu. Ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada member atau anggota yang telah mendaftar di dalam grup, LPKSO. Ya semoga, mulai sekarang kita lebih aktif, berkoordinasi di dalam grup tersebut, kita sama-sama mencari informasi yang, bermanfaat bagi kita semua, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Mungkin kurang lebih, demikian dulu saya sampaikan, kita, hari ini semoga, terjaga kesehatan kita, keselamatan kita, dan kita bekerja dengan mendapatkan hasil yang banyak, berlimpah, dan berkah. Demikian saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.